Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatkur Rohman selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya pada pagi hari ini dapat menyampaikan materi tentang pengukuran kinerja aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Oktaviani. Saya di sini mau menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja aktivitas. Apa sih itu pengukuran kinerja aktivitas? Pengukuran kinerja aktivitas adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat di dalam perusahaan. Hasil pengukuran kemudian dipergunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Jenis pengukuran kinerja aktivitas. Menurut Hansen and Mowen pada tahun 2004, pengukuran kinerja ini kemudian terbagi menjadi dua kelompok, di antaranya tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional ini kemudian dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual itu dengan kinerja yang dianggarkan ataupun juga biaya standar sesuai dengan ciri atau karakteristik pertanggungjawabannya. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer tersebut mengutamakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja itu dirancang untuk bisa atau dapat menilai seberapa baik aktivitas itu dilakukan serta dapat atau bisa mengidentifikasi apakah telah atau sudah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Tujuan pengukuran kinerja aktivitas. Menurut Mahmudi, tujuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya dapat kita lihat, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat ketercapaiannya tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik itu di dalam pembuatan pemberian penghargaan, keputusan, serta hukuman. Yang kelima, memotivasi pegawai. Dan yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Apa sih manfaat pengukuran kinerja aktivitas? Salah satu aspek penting dari pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta unit-unit yang terkait di lingkungan organisasi perusahaan, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasarannya. Menurut Atkinson, Banker, Kailan, Young memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, memfokuskan anggota organisasi dan sasaran organisasi dengan memilih sasaran-sasaran primer dan sekunder pada proses perencanaan, kemudian menetapkan ukuran-ukuran atas sasaran tersebut. 2. Mengkoordinasi pengambilan keputusan individual dengan menjamin bahwa semua organisasi memahami apa yang menjadi sasaran organisasi dan mengetahui bagaimana mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, menyediakan dasar bagi pembelajaran dengan cara memberikan ukuran-ukuran sebanding atas sasaran primer dan sekundernya sehingga anggota organisasi dapat menjelaskan alternatif atas hubungan sebab akibat. Syarat pengukuran kinerja aktivitas. Menurut Mutia,
Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus atau wajib dipenuhi di dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik itu dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna di dalam menunjukkan keberhasilan dari input, output, hasil atau outcome, manfaat, ataupun juga dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam, efektif. Di dalam arti datanya itu mudah untuk diperoleh, mudah untuk diolah, dan juga dianalisis dengan biaya yang tersedia. Selain dari itu, menurut Mulyadi, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengukuran kinerja. Di antaranya dapat kita lihat yang pertama, didasarkan pada tiap-tiap aktivitas serta karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan. Yang kedua, evaluasi atas segala macam aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer valid. Yang ketiga, sesuai dengan seluruh aspek dari kinerja aktivitas yang mempengaruhi konsumen atau pelanggan, sehingga kemudian akan menghasilkan penilaian yang sangat komprehensif. Yang keempat, memberikan umpan balik di dalam membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang terdapat kemungkinan perbaikan. Adapun indikator pengukuran kinerja aktivitas. Menurut Mutia, mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator di dalam pengukuran kinerja, di antaranya yang pertama, indikator kinerja input atau masukan. Ini merupakan indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa atau dapat menghasilkan output atau keluaran yang ditentukan. Misalnya, ialah adalah dana, informasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang kedua, indikator kinerja output atau yang sering kita sebut dengan keluaran, yakni sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu aktivitas atau kegiatan yang berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, indikator kinerja outcome atau hasil. Ini merupakan segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran atau output, aktivitas atau kegiatan pada jangka menengah pada efek langsung. Yang keempat, indikator kinerja benefit atau manfaat. Ini merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, indikator kinerja impact atau dampak. Ini merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada tiap-tiap tingkatan indikator dengan berdasarkan asumsi yang sudah ditetapkan. Ukuran kinerja, penilaian kinerja. Menurut Mulyadi, terdapat beberapa ukuran penilaian kinerja yang bisa atau dapat digunakan untuk menilai kinerja, yaitu yang pertama, ukuran kinerja tunggal. Ini merupakan ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dalam hal ini, karyawan serta manajemen itu cenderung memusatkan usahanya pada kriteria tersebut serta akan mengabaikan kriteria lainnya. Yang kedua, ukuran kinerja beragam. Ini merupakan ukuran kinerja yang menggunakan segala macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam ini adalah cara untuk dapat mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Segala macam aspek kinerja manajer tersebut dicari ukuran kriterianya sehingga manajer diukur kinerjanya yakni dengan berbagai kriteria. Yang ketiga, ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran
beberapa kriteria lebih penting bagi suatu perusahaan dengan cara keseluruhan apabila dibandingkan dengan tujuan lain. Maka, perusahaan tersebut melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Model-model sistem pengukuran kinerja aktivitas terintegrasi. Dalam melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja organisasi, dibutuhkan model pengukuran kinerja yang tepat untuk digunakan. Berikut ini adalah model-model sistem pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, Balance Scorecard atau BSC. Yang kedua, Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Yang ketiga, Cambrake Model. Yang keempat, Performance Price. Yang kelima, Integrated Performance Management System atau IPMS. Yang keenam, Integrated Environmental Performance Management System atau EAPMS. Cukup, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.